Ini sekelumit cerita tentang pengakuan Jenderal Soeharto soal Bung Karno, Super Semar dan pembubaran PKI. Pengakuan itu dimuat dalam dokumen wawancara Presiden Soeharto dengan Kapus Jara Abri pada tanggal 3 Maret tahun 1976 tentang latar belakang lahirnya surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Menurut Soeharto, sebelum keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret pada tahun 1966, ia dan Presiden Soekarno kerap berdialog khususnya seputar penyelesaian G30 SPKI. Kata Soeharto, dialog dia dengan Bung Karno sudah dimulai sejak tanggal 2 Oktober tahun 1965. Pasca peristiwa berdarah G30 SPKI meletus di Jakarta. Jadi perkembangan dialog mulai tanggal 2 Oktober sampai pada peristiwa itu berpokok pada perbedaan cara bertindak serta politik luar negeri, kata Soeharto. Menurut Soeharto, khusus mengenai politik luar negeri, Bung Karno selalu menyinggung soal Nasakom, konsepsi yang digulirkan Presiden Indonesia pertama itu. Bung Karno, kata Soeharto, merasa malu sekali kalau tidak bisa merealisir ide Nasakom yang sudah dicanangkan di dunia internasional. Waktu itu, Soeharto mengatakan pada Bung Karno bahwa pemecahannya mudah saja. Dirinya bersedia jadi bumper untuk mengambil tindakan, yakni membubarkan PKI. Saya akan bertindak sebagai Panglima Operasi untuk mengambil tindakan terhadap PKI. Untuk selanjutnya nanti pada kesempatan yang baik, tidak perlu dengan mengatakan saya perintahkan, tetapi cukup dengan mengatakan, saya menyetujui tindakannya. Bukanlah saya yang membubarkan, jadi keluar saya yang membantu menyelamatkan nama Bung Karno, menjadi komandan bumper terhadap PKI. Jadi tidak perlu Bung Karno secara langsung bertindak, kata Soeharto. Soeharto menambahkan, pemecahan masalah ini memang sangat berat dan sulit. Tetapi kalau hal itu terus-menerus demikian, tidak akan pernah selesai, sementara rakyat menuntut lain. Menurutnya, dialog tentang itu terjadi sampai akhirnya keluar surat perintah tanggal 11 Maret pada tahun 1966 atau Super Semar. Kata Soeharto, sebelum keluarnya Super Semar, saat 3 jenderal yakni Amir Mahmud, M. Yusuf dan Basuki Rahmat datang menemuinya di rumah pribadinya sebelum berangkat ke Istana Bogor untuk menemui Bung Karno. Ia menitip pesan lisan untuk disampaikan kepada Presiden. Nah, untuk mengakhiri keadaan panik tersebut, dengan pesan lisan saya minta disampaikan kepada beliau. Berilah kepercayaan kepada saya untuk mengatasi keadaan, kata Soeharto. Jadi, kata Soeharto, keluarnya Super Semar itu sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Sebab, sebelumnya, sudah ada dialog menyangkut penyelesaian kemelut yang terjadi. Sebetulnya itu hanya realisasi dari dialog-dialog yang berulang kali telah kami lakukan. Jadi bagi saya hal itu juga tidak mengagetkan karena sudah sering dibicarakan. Bagi beliau mungkin barangkali tidak ada pilihan lain. Sehingga menyatakan, saya percayakan kepada Harto untuk mengatasi keadaan, kata Soeharto. Soeharto juga menegaskan soal pendiriannya terhadap Bung Karno. Di saat banyak yang ingin menyeret Bung Karno ke sidang mahkamah luar biasa, ia bersikukuh, tidak rela kalau Bung Karno itu sebagai pejuang yang sudah berjasa hanya dengan begitu saja disingkirkan. Ia pun berusaha mencegah timbulnya tindakan-tindakan penggulingan kekuasaan dan kekerasan. Saya sendiri akan menjauhi cara demikian. Juga tidak rela karena akan merupakan hal yang biasa nanti menggulingkan presiden yang akan datang. Ini pun saya kemukakan kepada beliau sehingga waktu memberikan surat perintah itu memang tidak ada maksud lain. Dan mungkin beliau percaya bahwa saya betul-betul, yang berulang kali saya jelaskan tadi, tidak ada ancaman bagi beliau untuk disingkirkan dan sebagainya, kata Soeharto. Mungkin lanjut Soeharto, banyak orang bertanya-tanya kok mudah Super Semar dikeluarkan dan ditandatangani begitu saja dan sebagainya. Mereka yang bertanya seperti itu, kata Soeharto, tidak mengerti prolognya, karena yang mengerti prolognya hanya dirinya. Dengan Bung Karno saja, saya tidak pernah mengatakan, wah, saya habis bertengkar dengan Bung Karno. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena saya selalu menempatkan diri saya sekalipun berbeda dalam dialog. Sebagai bawahan terhadap atasan, anak terhadap orang tua, yang selalu menghargai Bung Karno. Dalam dialog-dialog itu, jiwa pejuang saya memang tidak begitu mudah untuk ditaklukkan oleh beliau. Namun bagaimanapun, sikap saya tetap hormat kepada beliau, kata Soeharto. Soeharto juga bercerita, sesudah tanggal 11 Maret, Bung Karno pernah menanyakan apa yang sebaiknya dia lakukan.
Soeharto menjawab melakukan seperti di pewayangan. Kalau sudah menjadi ratu, selanjutnya mensucikan diri menjadi pandita. Ia pun lantas menjelaskan itu panjang lebar kepada Bung Karno. Tapi Bung Karno nampaknya belum mempercayai atau tidak mau mengerti maksud atau penjelasan darinya. Tetapi yang jelas kalau saya mau ugal-ugalan atau kurang ajar sebetulnya mudah saja dengan mengatakan tidak memerlukan Bung Karno lagi. Kalau toh dipanggil juga, saya tidak begitu mau mendadak. Tetapi jelas saya menunjukkan bahwa saya tidak ada maksud buruk kecuali mengingatkan beliau. Karena saya yakin pada waktu itu, rakyat Indonesia masih di belakang Bapak. Kalau betul-betul bisa menanggapi keinginan rakyat, termasuk pemudanya, saya yakin mereka masih akan mendukung 100% kepemimpinan Bung Karno. Tetapi janganlah keinginan rakyat itu ditentang. Janganlah menentang arus ini dan itu. Bawalah arus ini, tutur Soeharto.